Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leli Marti Apriliani dengan NIM 111201015. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Organizational Justice, Job Stress, dan Work Family Conflict terhadap Turnover Intention pada studi kasus PT Kusuma Sampurna Mulia. Untuk selanjutnya, terlebih dahulu kita ke latar belakang. Pada latar belakang ini, perkembangan dan kemajuan suatu perusahaan ditentukan oleh perilaku karyawan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut menurut Asutik. Masalah yang sering dihadapi oleh suatu perusahaan yaitu tingginya tingkat keluar atau pindah kerja karyawan yang disebut dengan turnover intention, yang dimana pindah kerja atau turnover yang terjadi akan menimbulkan dampak yang negatif pada perusahaan seperti peningkatan dalam segi biaya, sumber daya manusia. Menurut Utami 2015, perusahaan akan mengalami kehilangan karyawan sehingga harus mencari karyawan baru untuk mengisi kekosongan kerja tersebut. Ada beberapa faktor pemicu turnover intention yang diantaranya adalah keadilan di dalam suatu organisasi atau organizational justice, yang dimana dalam organisasi terdapat keadilan di dalamnya. Alasan lain dibalik terjadinya turnover intention karyawan juga timbulnya job stress atau stres kerja, dan work family conflict. Dari ketiga faktor tersebut berperan signifikan terhadap turnover intention. Berikut adalah tabel turnover yang terjadi di perusahaan tempat saya bekerja, yaitu di PT Kusuma Sampurna Mulia, yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, tingkat turnover sebesar 40,7%, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 22% menjadi 38,6%, dan pada tahun 2022 mengalami lagi penurunan sebesar 5% menjadi 33,6%. Angka ini masih terbilang cukup tinggi sebab melebihi batas aman yaitu 10%, dan dengan kondisi seperti ini akan merugikan perusahaan karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, diantaranya biaya untuk proses rekrutmen, seleksi, dan pelatihan untuk karyawan baru. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk yang pertama yaitu apakah organizational justice berpengaruh terhadap turnover intention PT Kusuma Sampurna Mulia. Yang kedua, apakah job stress berpengaruh terhadap turnover intention PT Kusuma Sampurna Mulia. Dan yang ketiga, apakah work family conflict berpengaruh terhadap turnover intention pada PT Kusuma Sampurna Mulia. Yang selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh organizational justice terhadap turnover intention. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh job stress terhadap turnover intention. Dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh work family conflict terhadap turnover intention. Kontribusi penelitiannya yaitu ada dua. Kontribusi praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi dalam membuat keputusan atau menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk keperluan perusahaan maupun instansi, guna melihat apakah organizational justice, job stress, dan work family conflict mempengaruhi intensitas turnover karyawan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah respondennya semuanya adalah perempuan. Yang keduanya itu kontribusi teoritis. Penelitian ini yang berjudul Pengaruh Organizational Justice, Job Stress, Work Family Conflict, dan Turnover Intention akan mengembangkan teori yang berkaitan dengan variabel-variabel tersebut serta memberikan wawasan dan pengembangan khususnya di bidang sumber daya manusia. Untuk yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Untuk pengertian turnover intention yaitu menurut Abu Ruman 2020, Mon dan Mulyadi 2021, niat turnover adalah kemampuan karyawan untuk keluar dari pekerjaan yang diklasifikasikan sebagai diskriminasi sukarela dan tidak sukarela.
Di samping itu, disfungsi dalam pekerjaan yang menyebabkan berhenti dari pekerjaan dan bahwa berbeda di mana niat turnover karyawan terbentuk ketika individu merasakan pekerjaan mereka tidak memenuhi ambisi dan harapan mereka. Sedangkan menurut Mangkunegara 2009, Mundi 2010, Bulolo dan Ratnasari 2020 mendefinisikan turnover intention sebagai niat keinginan dan rencana karyawan tentang meninggalkan pekerjaan mereka, sedangkan menurut yang berpendapat bahwa turnover intention mengacu pada kemauan sadar dan terencana untuk meninggalkan organisasi. Berikut adalah dimensi dan indikatornya. Yang pertama yaitu berpikir untuk berhenti atau thinking of quitting. Yang kedua yaitu niat untuk mencari alternatif pekerjaan atau intention to search for alternative. Yang ketiganya keinginan untuk keluar atau intention to quit. Yang selanjutnya yaitu pengertian organizational justice. Menurut Greenberg 1990, Novitasari 2020, keadilan organisasi didefinisikan sebagai persepsi karyawan terhadap keadilan yang terjadi dalam suatu organisasi tertentu. Suatu keadilan ditunjukkan ketika adanya dedikasi dan tindakan dari pihak manajemen terhadap karyawan melalui moralitas yang baik berdasarkan standar etika, agama, dan hukum. Keadilan organisasi merupakan persepsi di mana pegawai merasa diperlakukan adil dalam bekerja. Menurut Lutan dan Doh 2014, via Barao et al. 2022, Herwanto 2022, persepsi keadilan organisasi atau ketidakadilan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu di dalam organisasi. Sedangkan menurut persepsi keadilan organisasi atau ketidakadilan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu di dalam organisasi. Berikut adalah dimensi dan indikatornya. Yang pertama yaitu keadilan distributif, yang kedua keadilan prosedural, dan yang ketiga keadilan interaksional. Untuk selanjutnya yaitu pengertian job stress. Menurut Mangkunegara 2000, Lukmawati 2020, Taufik dan Baharudin 2020 mengatakan bahwa stres kerja adalah kondisi karyawan yang merasa tertekan dalam menyelesaikan pekerjaan. Stres kerja yang terjadi ini menyebabkan keguncangan pada perasaan, merasa tidak tenang, senang menyendiri, emosi tidak stabil, susah tidur, terlalu cemas, dan tidak bisa santai, tegang, dan gugup, dan mengalami gangguan kesehatan. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Stres kerja juga diartikan sebagai sumber atau stresor kerja yang menyebabkan reaksi individu berupa reaksi psikologis, dan perilaku. Lingkungan pekerjaan berpotensi sebagai stresor kerja. Stresor kerja merupakan segala kondisi pekerjaan yang dipersepsikan pegawai sebagai suatu tuntutan dan dapat menimbulkan stres kerja. Untuk dimensi dan indikatornya ada 4. Yang pertama yaitu beban kerja yang berlebihan, yang keduanya adalah tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil, dan yang ketiga adalah waktu dan peralatan yang kurang memadai, dan yang keempatnya adalah konflik antara pribadi dengan pimpinan atau kelompok kerja. Untuk selanjutnya yaitu pengertian work-family conflict. Martin et al. Dalam Insan 2019 menyatakan bahwa work-family conflict adalah suatu keadaan yang terjadi ketika pekerjaan seorang mengganggu atau mempengaruhi kehidupan keluarganya. Menurut Robin dan Judge 2015 100.2183, konflik peran role konflik adalah suatu situasi yang mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Greenhouse dan Buttel 1985, dalam Buhari dan Margareta 2013-18, work family conflict adalah suatu bentuk konflik antar peran di mana tekanan dan peran dari pekerjaan dan keluarga domain yang saling kompatibel dalam beberapa hal.
Menurut Greenhouse dan Bettel 1985, dalam Asbari et al. 2020, work family konflik adalah salah satu dari bentuk intro konflik, yaitu dengan tekanan atau ketidakseimbangan peran antar peran di pekerjaan dengan peran di dalam keluarga. Jam kerja yang tinggi dan beban kerja yang berat merupakan pertanda langsung akan terjadinya work family konflik dikarenakan waktu dan upaya yang berlebihan dipakai untuk bekerja. Untuk dimensi dan indikatornya itu ada 3. Yang pertama, konflik berdasarkan waktu atau time-based konflik. Yang keduanya, konflik berdasarkan tegangan atau strain-based konflik. Yang ketiganya itu konflik berdasarkan perilaku atau behavior-based konflik. Untuk selanjutnya yaitu hubungan antar variabel. Untuk hipotesis yang pertama yaitu organizational justice berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Dan yang kedua yaitu hipotesis kedua, stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Dan yang ketiga yaitu hipotesis ketiga, work family conflict berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Untuk selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara variabel dalam hal ini adalah organizational justice yaitu X1 dan job stress yaitu X2 dan work family conflict yaitu X3 terhadap turnover intention yaitu variabel Y. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka penulis merumuskan kerangka konseptual sebagai berikut. Dan berikut ini adalah kerangka konseptualnya. Untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Untuk bagian pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2023, yang dimana proses penelitian ini diawali dengan pengidentifikasian masalah di tempat yang digunakan sebagai lokasi penelitian, yaitu tempat kerja saya. Yang keduanya adalah perumusan masalah. Yang selanjutnya pengumpulan dasar-dasar teori yang memperkuat landasan dalam variabel dan penentuan teknik pengujian statistik yang digunakan. Dalam melakukan penelitian guna mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis mengambil lokasi penelitian yaitu di PT Kusuma Sampurna Mulia yang berlokasi di Jalan Hutan Jati, Blok 7 nomor 1 Kalideres, Jakarta Barat. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif explanatory survei, yaitu metode survei yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Menurut Rustandi dan Senen 2021, metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan atau generalisasi. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang variabel organizational justice, job stress, dan work family conflict terhadap turnover intention. Untuk selanjutnya yaitu operasional variabel. Yang pertama, organizational justice yaitu satu, indikatornya, dimensinya yaitu keadilan distributif, indikatornya adil dalam pemberian kompensasi, adil dalam memberikan reward atau penghargaan. Yang ini dimensi kedua yaitu keadilan prosedural, dan indikatornya yaitu adil dalam memberikan pemberian beban kerja, adil dalam penilaian kerja. Dan yang ketiganya yaitu keadilan interaksional, yang indikatornya adalah hubungan dengan atasan, yang keduanya adalah hubungan dengan rekan kerja. Lalu selanjutnya untuk yang job stress yaitu beban kerja yang berlebih, tekanan kerja dan sikap yang kurang adil, waktu dan peralatan yang kurang memadai, dan yang keempatnya adalah konflik antara pribadi dengan pimpinan atau kelompok kerja, dan yang kelimanya adalah balas jasa yang terlalu rendah, dan yang keenamnya itu adalah masalah-masalah eksternal.
Dan yang ketiga yaitu work family conflict atau X3. Dimensi dan indikatornya yaitu konflik berdasarkan waktu atau time-based conflict. Yang keduanya konflik berdasarkan tegangan atau strain-based conflict. Dan yang ketiganya adalah konflik berdasarkan perilaku, behavior-based conflict. Yang keempat yaitu turnover intention atau variabel Y. Dimensinya yaitu berpikir untuk berhenti atau thinking of quitting, yang dimana indikatornya yaitu yang pertama berpikir untuk keluar, yang kedua merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Yang kedua untuk dimensinya yaitu niat untuk mencari alternatif pekerjaan lain atau intention to search for alternative. Indikatornya itu mencari alternatif yang lain. Yang keduanya mencari dalam membandingkan antara pekerjaan yang lain. Yang ketiganya untuk dimensinya itu keinginan untuk keluar atau intention to quit, dan indikatornya mencari peluang karir di tempat lain atau mencari jenjang karir yang menjanjikan. Untuk selanjutnya skala pengukuran. Saya di sini menggunakan skala pengukuran Likert. Menurut Sulistyo 2020, untuk melakukan survei secara periodik, maka penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif, yaitu dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik dalam kuesioner atau angket yang umum digunakan dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia mereka terhadap suatu pernyataan atau pertanyaan. Berikut adalah tabel skala Likert. Yang pertama itu sangat setuju, yaitu dengan kode SS dengan skor 5, dan setuju kode ST skor 4, netral kode KS skor 3, tidak setuju kode TS dan skor 2, sangat tidak setuju STS dan skor 1. Untuk selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Menurut Rahman 2019, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mengambil kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Kusuma Sampurna Mulia yang berjumlah 320 orang, sampel berjumlah 320 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan didapat dan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Maka dari itu, peneliti mengambil sampel sebanyak 175 orang menggunakan rumus Lopin dengan perhitungan sebagai berikut. Dan ini perhitungannya. N sama dengan 312, N dibagi 1 dengan rumus sebagai berikut ini, yaitu di mana N sama dengan N dibagi 1 tambah N dalam kurung 0,05 kuadrat. Jadi untuk perhitungannya. Dan untuk selanjutnya metode pengumpulan data. Menurut Pranatawijaya et al. 2019, pengumpulan data dalam proses penelitian survei merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner, yang dimana kuesioner tersebut disebarkan kepada responden. Kuesioner adalah suatu instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam jumlah yang besar dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis secara struktur pada responden berkaitan dengan tanggapannya terhadap berbagai variabel yang diteliti. Untuk selanjutnya yaitu metode analisis data.
Nah, untuk metode analisis data di sini saya sendiri menggunakan metode menggunakan SEM PLS, yaitu Smart PLS, yang dimana Smart PLS sendiri merupakan analisis persamaan struktur yang berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan realitas, sedangkan model struktural digunakan untuk kausalitas. Nah, di sini untuk pengujiannya menggunakan PLS yaitu ada 4. Yang pertama yaitu merancang model struktural atau inner model, yang dimana disebut juga sebagai model bagian dalam inner model. Semua variabel laten dihubungkan satu dengan yang lain variabel dan dibagi menjadi 2 variabel eksogen dan variabel endogen. Yang keduanya yaitu merancang model pengukuran, itu outer model, yang dimana disebut juga sebagai model bagian luar yang menghubungkan semua variabel dan indikator dengan variabel latennya. Outer model juga sering disebut dengan outer relation atau measurement model, atau yang mendefinisikan bagaimana setiap blok dan indikator berhubungan dengan variabel lainnya. Nah, di dalam outer model ini terdapat 3 bagian, yaitu convergent validity atau yang disebut dengan indikator konstruk, yaitu suatu indikator yang dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika nilainya lebih besar dari 0,70, sedangkan loading faktornya yaitu 0,50 sampai 0,60 derajat dianggap cukup. Dan untuk diskriminan validity, yaitu pengujian diskriminan validity merupakan tingkat sejauh mana hasil pengukuran suatu konsep maupun membedakan diri dengan hasil pengukuran konsep lain secara teoritis. Memang harus berbeda, validitas diskriminan juga merupakan dari outer model, yaitu syarat memenuhi validitas diskriminan ini adalah dengan mempunyai loading factor tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan loading factor kepada konstruk lain. Metode lain untuk melihat diskriminan validity adalah dengan melihat nilai square root of average variance extract atau AV. Setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dan model. Jika nilai dari akar AV lebih besar dibandingkan nilai tertinggi korelasi antar konstruknya, maka dikatakan memiliki nilai diskriminan validity yang baik. Dan yang untuk ketiganya itu composite reliability, yaitu bertujuan untuk menguji validitas instrumen dalam suatu model penelitian atau mengukur internal konsistensi di dalam nilainya harus di atas 0,70. Apabila seluruh nilai variabel laten memiliki nilai composite reliability maupun Cronbach alpha lebih besar dari 0,7, hal itu berarti bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik atau kuesioner yang digunakan sebagai alat dalam penelitian ini telah andal atau konsisten. Dan untuk selanjutnya yaitu evaluasi goodness fit, yaitu pengujian pada inner model menggunakan nilai R square atau R kuadrat. Jika R kuadratnya melebihi dari 0,7, maka dikategorikan sebagai kuat menurut Sarwono 2014. Dan yang selanjutnya itu pengujian hipotesis. Menurut Kurniati 2020, pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai T statistik dan nilai probabilitasnya. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik, maka untuk alfa yaitu 5%. Nilai T statistik yang digunakan adalah 1,96%, sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah HA yang diterima atau H0 ditolak ketika T statistik lebih besar dari 1,96 untuk menolak
menerima hipotesis menggunakan probabilitas, maka HA diterima jika nilai P lebih kecil dari 0,05. Dan demikian untuk presentasi pada judul penulisan proposal penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih.